Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzallahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang semoga senantiasa diberkahi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab atau kutip Sunan Mundasirah Al-Manhiyat Muntasyirah. Dan ini majelis terakhir atau bagian terakhir dari kajian kitab ini, yang pada pertemuan terakhir telah kita kaji tentang Al-Manhiyat Al-Muntasyirah, yaitu kita lanjut dengan Al-Manhiyyi anhu as-sadisah asyar, perkara yang dilarang dan tersebar di kalangan kaum muslimin yang ke-16, yaitu Al-Mannu fil atiyah, yaitu mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Artinya si pemberi itu menyebut-nyebut pemberiannya atau menyebut-nyebut perbuatannya. Mungkin pemberiannya berupa apa dia sebut-sebut, atau mungkin perbuatan dia ungkapkan. Yang ini membuat orang yang diberi itu merasa tersakiti, merasa tertekan. Maka ini termasuk perkara yang dilarang. Kita tahu yang namanya sedekah atau hibah, pemberian atau atiyah, ya. Itu banyak sekali fadilahnya, banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, atau Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang bersedekah, apalagi dengan sembunyi-sembunyi, dia akan mendapatkan naungan Allah di hari ketika itu. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, maka beliau menyebutkan salah satu dari ke-7 golongan itu ialah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu dia sembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya saja sampai tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini karena saking sembunyinya. Orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah nanti di hari kiamat. Berarti bersedekah menjadikan orang mendapatkan naungan darinya, atau akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di alam kubur nanti. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, Nabi mengatakan, inna shadaqata la tudfi'u ala ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan bagi pelakunya, bagi orang yang mau bersedekah, harral kubur, panasnya alam kubur nanti. Ini sangat kita butuhkan nanti ketika kita berada di alam kubur. Ternyata yang bisa menyelamatkannya salah satunya adalah sedekah, serta pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan salah satu ayat yang menjelaskan tentang pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berinfak, yaitu Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat, dan bahkan Allah masih melipat gandakannya bagi orang yang Dia kehendaki. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini diantara fadilah-fadilah bersedekah atau berinfak atau pemberian, dan masih banyak yang lain. Maka kalau fadilah-fadilah tersebut kita dapatkan, berbahagialah, tapi harus berhati-hati dengan hal-hal yang akan menggugurkan pahala. Salah satunya yang termasuk dilarang di sini yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Maka hukumnya kata para ulama bukan cuma sekedar makruh, tapi hukumnya haram. Kenapa dikatakan haram? Coba kita lihat ayatnya.
Masih di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-262 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kalian batalkan. La tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian. Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Ini yang dijadikan dalil dari kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan menyakiti orang yang telah diberi, Allah samakan dengan orang yang berinfak tapi riya. Orang yang berinfak riya jelas hukumnya haram. Dan itu termasuk syirik kecil. Dan ini sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dengan orang yang berinfak dengan riya. Sehingga para ulama karena menyamakan, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengungkit-ungkit pemberian itu hukumnya haram, bukan cuma makruh. Bahkan Allah masih menjelaskan lagi, ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah ungkapkan bagaimana gambarannya. Famasalhu kamathali safwanin 'alaihi turab, yang perumpamaannya itu seperti batu yang licin, batu yang halus. Ibarat ini batu yang halus. Ya. 'Alaihi turab, di atas batu ini ada tanah atau ada debu. Fa asabahu wabilun, lalu terkena hujan. Apa yang terjadi? Fatarakahu salda, maka dibiarkannya batu itu menjadi hilang, bersih kembali, menjadi bersih. Berarti seperti itu gambarannya. Orang berinfak, kelihatan ada yang ingin dia dapatkan pahalanya, tapi ternyata terkena hujan, seperti tanah tadi di batu yang licin, terkena hujan maka bersih, nggak ada tanah sama sekali. Dan itu gambarannya. Kalau orang itu mengungkit-ungkit pemberiannya seperti berinfak, lalu ternyata dia hapus kembali. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak menguasai sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Berarti ayat ini menjelaskan tadi tentang batilnya atau batalnya orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Lalu hadis yang menerangkan tentang hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar. Qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah SAW salasa miraran. Hadis dari Abu Dzar, dia berkata Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara nanti pada hari kiamat. Ya, di sini ancamannya. 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka nanti pada hari kiamat. Kalau tidak diajak bicara, nanti mau bicara sama siapa? Karena yang mereka manusia ini nanti inginkan hanyalah pertolongan Allah. Kalau Allah nggak mau mengajak bicara, ternyata tidak seperti itu saja. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Nadhar di sini nadharur rahmah, ya, nadhar rahmah, pandangan rahmat Allah tidak akan memandang mereka.
Wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Kata sahabat Abu Dzar, Nabi membaca kalimat ini berulang-ulang sampai 3 kali. Maka Abu Dzar mengatakan, qala Abu Dzarrin khabu wa khasiru. Kalau begitu 3 kelompok ini berarti mereka telah merugi dan celaka dan merugi. Manhum ya Rasulullah, siapa ketiga golongan ini wahai Rasulullah SAW? Qala, beliau menjawab tentang 3 golongan ini tadi, yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Qala, beliau mengatakan al-musbil, pertama orang yang menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki. Ini pertama. Tentunya yang ancaman adab seperti ini bagi orang yang sombong. Lalu yang kedua, wal mannan. Ini yang sedang dibahas. Wal mannanu, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Lalu yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang memperlaris dagangannya, ya, menambahkan pada dagangannya dengan sumpah palsu. Orang yang menambah dagangannya, maksudnya memperlaris dagangannya dengan sumpah palsu, supaya dagangannya itu cepat laris, dia beri sumpah dengan sumpah palsu, dan ternyata laris. Tetapi karena sumpah palsunya ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sedang kita fokuskan ini yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, ternyata ancamannya berat. Dan berarti kalau ancaman berat seperti ini, apakah masih masuk golongan as-saghair, dosa-dosa kecil? Tentu tidak. Ini masuk al-kabair, masuk dosa-dosa besar. Allah tidak akan mengajak bicara, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Berarti ini ancaman. Kalau dosa ada ancamannya dari Nabi SAW, berarti ini termasuk dosa besar. Serta hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-'aqu liwalidayhi wa mudminul khamr wal mannanu bima ata. Ada 3 golongan pula yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu al-'aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wa mudminul khamr, pecandu khamr, orang yang sudah kecanduan dengan khamr. Wal mannanu bima ata, dan yang ketiga orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan. Sehingga disimpulkan oleh mu'alif di sini dari ayat dan juga hadis-hadis yang ada bahwa mengungkit-ungkit pemberian hukumnya haram. Baik itu berupa sedekah atau berupa kebaikan. Jadi mungkin dia pernah melakukan suatu kebaikan lalu dia ungkit-ungkit. Bisa berupa sedekah, ya, bisa berupa kebaikan-kebaikan. Mungkin dia merasa masjid ini saya yang bangun, yayasan ini saya yang mendirikannya, anak ini saya yang menyekolahkannya. Dia ungkit-ungkit, baik di hadapan orang tersebut atau di hadapan orang lain. Karena di sini dikatakan fi muwajahatihi au fi ghairi muwajahati, baik di hadapannya orang tersebut atau di hadapan orang lain. Dan ada orang yang mungkin tersinggung dengan hal ini. Kata Ibnu Muflih, beliau mengatakan wa yahrumul mannu fil atiyah, hukumnya haram mengungkit-ungkit pemberian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa innahu la yajuzu lil insan an yamunna bil atiyah, tidak dibolehkan seorang itu mengungkit-ungkit apa yang dia berikan. Yang sering itu dalam keluarga, seorang kakak kepada adiknya, karena dia tidak diberi oleh adiknya yang kebetulan dapat jatah makan banyak gitu ya, atau mungkin apalah, uang atau apa. Lalu kakaknya mengungkit, kamu kan kemarin saya beri
Ya, ini kakaknya biar diberi oleh adiknya. Diungkit apa yang dia lakukan kemarin. Kalau dia masih kecil mungkin belum paham, tapi kalau sudah dewasa, ya kalau sudah dewasa dia mengungkit-ungkit apa yang dia berikan, dan adiknya merasa tertekan. Yang tadinya nggak mau ngasih karena diungkit-ungkit, akhirnya dia ngasih. Ini kan tertekan. Itu nggak boleh. Atau orang tua kepada anaknya sama. Lalu bagaimana biar mereka itu tidak durhaka kan gitu? Maka terangkan, ya terangkan dengan tidak menyebut apa yang dia berikan. Artinya ajak berpikir supaya dia itu mau melakukan. Gak harus dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang tuanya, kan gak harus kita sebut. Tapi terangkan supaya berpikir bahwasanya orang itu harusnya membalas kebaikan orang lain, syukur dengan lebih baik. Kalau tidak ya jangan menyakiti, kan gitu. Artinya orang itu sudah diberi, maka berusaha untuk bagaimana membalas kebaikan orang lain. Itu yang harus ditanamkan, bukan diungkit-ungkit. Kamu dulu begini, saya beri begini, ini. Nah, diungkit-ungkit. Yang seperti itu yang tidak dibolehkan. Nih dikatakan sawaun qalahu fi muwajahatihi au fi ghairi muwajahatihi. Baik dia katakan di hadapan orang itu atau tidak di hadapannya. Mungkin di hadapan orang lain, aku telah memberi kepada si fulan ini, aku telah memberi kepada si A, si B, ini, itu. Dia ungkapkan di hadapan orang lain, itu juga sama. Karena kalau didengar oleh orang tersebut, ya, maka dia juga merasa tersakiti. Ternyata diungkap. Apalagi kalau di hadapannya jelas, dia merasa dihinakan. Karena begini, kalau orang itu diberi, makanya pemberian sedekah kepada orang miskin kan baiknya sembunyi-sembunyi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Berarti memberikan pemberian kepada orang fakir miskin itu yang terbaik sembunyi-sembunyi. Karena kalau mereka tahu, artinya kalau mereka diketahui, mereka akan merasa terhina. Aduh, iya saya diberikan gitu. Ketahuan sama orang lain. Kalau orang lain yang nggak mengetahui mungkin mensikapi orang miskin itu biasa saja. Tapi setelah tahu ternyata dia diberi oleh orang lain, ya, maka orang yang miskin ini dia merasa tertekan, terhina dia. Seperti itu pula mengungkit-ungkit pemberian, terutama orang-orang miskin yang merasa terhina karena diungkit pemberian dari orang lain. Berarti intinya al-mannu bil atiyah kabiratun min kabairid dzunub. Bahwa mengungkit-ungkit pemberian itu termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Walau kanat sedekah, andai kata itu berupa sedekah, maka la batalat. Batal sedekahnya wala sawabalahu fiha. Maka tidak ada balasan pada sedekah tersebut. Termasuk kata para ulama, termasuk juga bukan cuma sedekah, bukan cuma pemberian, tapi juga kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17 Allah mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Kata Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kebaikan atasmu wahai Muhammad dengan mereka masuk Islam. An aslamu, dengan mereka masuk Islam. Jadi mereka merasa, terutama orang-orang munafik, ya, mereka merasa dengan mereka masuk Islam itu mereka telah memberikan kebaikan kepada Nabi. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu wahai Muhammad an aslamu, karena sebab mereka masuk Islam. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Akan tapi Allah lah yang telah memberi nikmat kepada kalian dengan Allah berikan petunjuk kepada keimanan.
Jadi jangan merasa dengan mereka masuk Islam kemudian merasa punya jasa kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam ini. Itu urusan mereka masing-masing kan itu. Islam insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus tegakkan sampai hari kiamat. Dan jangan kita merasa dengan kita menjadi penganut agama Islam ini kita merasa berjasa, Islam jadi kuat. Jangan seperti itu. Karena kadang seperti itu dia mengungkit-ungkit. Ini yang terjadi seperti di ayat ini. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kebaikan atasmu wahai Muhammad dengan merasa mereka masuk Islam memberikan kebaikan. Allah membantahnya. Berarti kebaikan-kebaikan itu yang sudah lewat sudah, kecuali mungkin ada maksud dengan ingin memberitahukan supaya orang itu mau meniru apa yang dia lakukan, mengajarkan kepada yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar ingin agar dikenang atau ingin agar dinilai oleh orang lain, dipandang baik, ini yang nggak boleh. Ini yang ke-16. Al-manhiyu anhu sadisa asar al-mannu fil atiyah. Mengungkit-ungkit pemberian. Dan hukumnya haram. Tadi sudah diterangkan. Lanjut. Al-manhiyu anhu sabi'ah asyar. Larangan yang ke-17. Yaitu an-nahyu anis salati inda hudurit ta'am au mudafa'atil akhbasan. Larangan salat ketika makanan itu sudah disiapkan, makanan itu sudah dihidangkan. Au mudafa'atil akhbasan, atau larangan salat ketika orang itu tertahan oleh dua khobas, oleh kencing atau buang air besar. Islam itu menginginkan agar salat kita itu mendapatkan pahala yang sempurna. Agar hati kita ketika sholat, kita itu konsentrasi dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan itu kita sadari. Karena banyak manusia itu ketika sholat, banyak kaum muslimin ketika sholat gak paham dengan yang dibaca, dan juga gak sadar dengan dia yang dia sedang lakukan. Padahal orang itu harus sadar bahwa dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu mungkin akan bisa dicapai dengan apa? Salah satunya menghilangkan perkara-perkara yang menyibukkan dia dari khusyuk dalam sholat, dari hal-hal yang itu tidak sejalan dengan tumakninah atau khusyuk. Karena itu dalam pembahasan larangan yang ke-17 ini ya, Islam melarang sholat ketika makanan itu sudah disiapkan. Kenapa? Karena hati ini akan bergantung padanya. Kalau makanan itu sudah dihidangkan, ini hati sudah bergantung. Demikian pula orang yang menahan dua khobas dari jalan depan, yaitu kencing, atau jalan belakang, yaitu buang air besar, termasuk buang angin. Memang yang namanya khobas itu seringnya adalah buang air kecil dan buang air besar. Tapi termasuk buang air besar adalah keluarnya angin, dan itu yang justru malah sering. Kalau BAB mungkin ya, orang itu kadang dia mending keluar saja, karena kadang nggak bisa ditahan. Tapi kentut, angin ini yang seringnya malah ditahan. Padahal itu sama, itu termasuk juga khobas. Yang orang itu ketika sholat nggak usah ditahan-tahan, lepas saja, itu. Karena itu ada larangan di sini. An-nahyu 'anis salati 'inda hudurit ta'am au mudafa'atul akhbasan. Larangan salat ketika makanan itu sudah disiapkan atau ketika tertahan oleh dua khobasnya. Perhatikan untuk poin yang pertama tadi, yaitu salat ketika makanan sudah disiapkan. Ini yang perlu kita koreksi, dan ini sering saya sampaikan. Ketika orang itu memang makanannya itu sudah disiapkan dan benar-benar sudah siap, lalu orang itu juga benar-benar lapar, benar-benar dia itu lapar menginginkan makanan, serta makanan itu juga memang disiapkan untuknya,
lalu ternyata mendengar iqamah sekalipun makan dulu. Jadi makanan itu benar-benar sudah, pertama makanan itu benar-benar sudah siap. Kalau dia baru pesan, misalnya pesan makanan dan itu jadinya mungkin 10 menit atau mungkin lebih dari itu, padahal sudah iqamat, gimana? Baru pesan belum jadi makanannya, udah sholat kan gitu, karena sudah iqamah. Tapi kalau makanan itu sudah siap, mendengar iqamah, ya, sholat sudah iqamati, maka makan, karena makanannya sudah siap. Dan juga tadi keadaannya benar-benar dia lapar, sudah kenyang, meskipun makanan sudah siap, dia sudah kenyang, dia nggak ingin makan makanan tersebut, ya sudah nggak akan kepikir. Tapi kalau dia lapar, ya. Kemudian juga makanan itu memang disiapkan untuk dia, bukan untuk orang lain, tapi baru perkiraan kayaknya untuk saya ini, baru perkiraan, menduga-duga, nggak usah dipikirkan, mungkin saja bukan untuk kamu, kan gitu. Ya, kalau tanya malah jadi sekalian. Itu buat kita apa enggak? Ya kalau sekarang enggak kan malu. Ternyata bukan. Aduh, malu saya kan gitu. Enggak usah tanya, nanti kalau diberikan berarti alhamdulillah itu sebagai satu rezeki. Karena beda sekarang begini. Kalau kita itu melihat sesuatu, kemudian sesuatu itu misalnya berupa barang atau apa, dan kita tahu itu untuk kita. Dengan kita melihat sesuatu tapi kita nggak berpikir itu untuk siapa, ternyata kita diberi, lebih ceria yang mana? Lebih senang mana ketika kita itu sudah tahu barang itu untuk kita. Tapi ya mungkin nanti. Dengan kita nggak tahu kalau barang itu bukan untuk kita atau siapa, pokoknya mungkin malah kita nggak tahu barangnya. Kita sama-sama diberi, mana yang lebih ceria atau mana yang lebih besar kesenangannya, yaitu kalau nggak tahu. Kenapa? Ibarat gajian. Kalau antum itu sudah tanggal sekian gajian, ketika datang biasa saja. Tapi coba kalau itu dadakan, tiba-tiba ada uang dari seseorang itu ya, diberikan, kan rasanya lebih senang lagi. Kenapa? Tidak tahu, ternyata diberi dia. Ya, rasa senangnya akan lebih seperti itu kalau tadi. Gak usah tanya makanya. Nanti malah jadi menyesal. Ternyata bukan untuk dirinya, tambah menyesal. Lalu yang perlu diperhatikan pula kata para ulama, jangan menjadi kebiasaan tadi. Kalau makanan sudah disiapkan, ini kira-kira 10 menit siapkan makan, nanti biar komat sudah siap, jadi gak jadi sholat. Kalau seperti ini menjadi kebiasaan, maka ini gak boleh. Pas mau komat selalu disiapkan, mau komat selalu disiapkan, akhirnya nggak jadi jamaah. Ini yang tidak dibolehkan kalau itu menjadi kebiasaan. Hadisnya, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbasan, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat. Maka bisa maksudnya tidak sah sholat, dan maksudnya tidak sempurna sholat. Tapi ini yang dirujukkan oleh para ulama. Tidak sempurna sholat ketika makanan itu sudah disiapkan, sudah dihadirkan. Dan juga tidak sempurna sholat ketika dia menahan 2 khobas. Nah, ini maksudnya la sholata, tidak sempurna sholat. Bukan berarti sholatnya nggak sah ya. Meskipun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menahan kentut itu hukumnya haram. Dan jumhur mengatakan hukumnya makruh. Menahan angin ketika sholat hukumnya makruh. Ada juga yang mengatakan haram karena kalimatnya la sholata di sini berarti tidak sah sholat, sehingga haram hukumnya. Tapi yang rajih maksudnya tidak sempurna sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak ada yang membatalkannya. Yang membatalkannya cuma pikirannya, dan pikiran itu berarti dia khusyuk. Sah nggak salatnya kalau dia tidak khusyuk? Sah saja. Cuma mungkin pahalanya kosong bisa saja. Karena yang dia ingat-ingat misalnya perutnya yang sakit terus, mau buang angin tapi dia tahan terus, yang dipikiri perutnya.
Akhirnya salatnya kosong, tidak ada rasa khusyuknya. Sehingga kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan karahatus shalah bi hadratit ta'am alladhi yuridu aqlahu lima fihi ishtighalul qalbi bihi. Makruhnya salat ketika makanan itu sudah disiapkan bagi orang yang ingin makan. Karena kalau makanan itu sudah disiapkan akan menyibukkan hati. Dan juga wadahabu kamalil khusyuk, hilangnya kesempurnaan khusyuk salat. Serta wa karahatuha ma'a mudafa'atil akhbasain, juga hukumnya makruh ketika dia sambil menahan dua khobas, yaitu al-baul wal ghaid, yaitu kencing dan buang air besar. Lalu yang perlu diperhatikan di sini, ini kata Al-Imam An-Nawawi, fa idza daqa ay al-waqtu, tapi jika waktunya sempit, ya, jika waktu sholat itu sempit, contohnya misalnya maghrib ini, waktu yang paling pendek maghrib, waktunya sudah sempit, terus makanan disiapkan, padahal kalau makan terus nanti sholat bisa habis waktu sholat. Bagaimana di sini? Kalau waktunya sempit, yaitu dikatakan bihaitsu law akala au tatahhara kharaja waktu shalah. Kalau dia makan, atau mungkin dia di samping makan juga nanti akan bersuci lagi, habis waktunya, keluar waktunya, maka kata beliau rahimahullah, shalli ala halihi, maka salatlah dalam keadaan seperti itu, sekalipun dia menahan nafsunya untuk makan. Kenapa? Untuk menjaga keharaman waktu. Waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan ditunda-tunda, apalagi sampai keluar dari waktunya. Ini yang ke-17. Lanjut, yang ke-18. Al-manhiyu anhu as-saminah asyar. Larangan yang ke-18, yaitu an-nahyu an istikhdamil yadil yumna fi qada'il hajah. Larangan menggunakan tangan kanan ketika buang hajat. Berarti kalau buang hajat itu gunakan tangan kiri, baik ketika memegang kemaluan atau ketika beristinjanya. Para ulama sepakat bahwa yang namanya tangan kiri digunakan untuk istinja, ya, baik ketika kencing atau buang air besar. Dan juga larangan menggunakan tangan kanan. Tangan kiri digunakan untuk itu, berarti tangan kanan jika digunakan untuk istinja, baik ketika kencing atau karena buang air besar, menggunakan tangan kanan itu dilarang. Termasuk ketika kencing bagi laki-laki, ya. Ketika kencing, apalagi kalau kencingnya sambil berdiri, apa yang dia lakukan? Mesti dia pegang. Karena berdiri ya masalahnya, ya. Kalau sambil berdiri, kalau jongkok bisa saja dipegang, bisa saja tidak. Tapi kalau berdiri otomatis dia akan memegang. Nah, ketika memegang itu dengan tangan kanan, ini juga nggak boleh. Ya, kalau jongkok insya Allah mungkin tidak. Dan juga ketika istinja misalnya, ya, kadang dia juga butuh dipegang ketika istinja dari kencing karena berdiri tadi. Butuh dipegang, maka pegangnya jangan menggunakan tangan kanan. Gunakan tangan kiri ketika memegang. Ini masuk dalam larangan di sini. Istikhdam al-yadil yumna fi qada'il hajah. Larangan menggunakan tangan kanan untuk buang hajat. Mana dalilnya? Dalilnya an Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina, muttafaqun alaih. Jika salah seorang dari kalian, kata Nabi, itu kencing, fala ya'khudanna dzakarahu, maka jangan dia memegang kemaluannya bi yaminihi, dengan tangan kanannya ketika kencing, ya. Karena kalimatnya idza bala. Wala yastanji biyaminihi, dan juga jangan beristinja dengan tangan kanannya. Berarti kalau antum itu memandikan jenazah, memegang kemaluan orang dan juga duburnya orang,
itu juga dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan, tangan kiri. Sebagaimana kita gunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan kita dan juga dubur kita. Wala yatanafas fil ina, dan juga jangan bernafas di tempat minum atau di gelas. Fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian itu memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Masak, ya, al-masku berarti memegang. Wa huwa yaqul, ketika dia dalam keadaan kencing. Au yatamassah minal khala, atau dia beristinja, ya. Juga dilarang bi yaminihi, dengan tangan kanannya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi mensyarah hadis ini tadi, bahwa memegang kemaluan itu dengan tangan kanan hukumnya makruh, tapi makruhnya karahatut tanzih la tahrim. Makruhnya makruh biasa, bukan makruh yang sifatnya haram. Yang berarti, ya, dalam hadis ini tadi kita itu harus memuliakan tangan kanan. Jangan memegang langsung dengan tangan kanan itu kecuali yang baik, berbeda dengan tangan kiri. Makanya tangan kanan Rasul SAW, tangannya Rasul SAW diterangkan dalam hadis, kanat yadu Rasulillahi SAW al-yumna li tahurihi wa li ta'amihi wa kanatil yusra li khalaihi wa makana min adan. Tangan kanannya Rasul SAW digunakan untuk tahur, untuk alat-alat bersucinya, dan juga untuk makanannya. Sedangkan tangan kiri untuk khalaihi, ketika beristinja, dan juga hal-hal yang sifatnya kotor. Karena yang namanya istinja itu tathhirul kubur, yang namanya istinja itu membersihkan kemaluan atau membersihkan jalan belakang dari hadas atau kencing atau buang air besar, dan juga bisa dengan batu atau mungkin dengan air atau yang lain yang bisa menggantikan kedudukan air. Kemudian larangan memegang kemaluan itu, ya, serta beristinja dengan tangan kanan. Alasannya karena tangan kanan itu mukromah, dimuliakan, sehingga baiknya untuk memegang hal-hal yang baik, berbeda dengan tangan kiri. Kemudian yang jadi permasalahan, kalau menyentuh kemaluan itu bukan ketika kencing atau ketika istinja, bagaimana? Misal ketika gatal atau mungkin terluka dan harus diobati, atau mungkin ketika mandi harus membersihkannya, sabunnya dua-duanya ada sabunnya, ya. Bagaimana seperti itu? Khilaf para ulama. Para ulama beda pendapat. Di luar kencing tadi, ya, di luar kencing atau di luar istinja, memegang kemaluan dengan tangan kanan. Tadi contohnya mungkin gatal, atau mungkin kalau anak kecil ada tengune, dia memegang satu nggak bisa, pegang satunya. Kan seperti itu, mungkin antum semua kayaknya pernah tengunan semua kayaknya. Ya. Anak masa kecil rata-rata tengunan kan gitu. Mungkin sekali dua kali. Kalau enggak berarti dia orang kota lah. Kalau anak-anak desa, anak-anak kampung, insya Allah semuanya pernah mengalami yang namanya tengunan. Nah, harus memegang dia. Gimana? Al-Imam Al-Bukhari menyatakan boleh saja. Dan bahkan beliau membuat bab dalam kitab sahihnya, babun la yumsik dzakarahu biyaminihi idza bala. Bab tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan idza bala, ketika kencing. Berarti hanya ketika kencing. Dan ini juga yang dirajikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan ulama yang lain menyatakan larangan di sini sifatnya mutlak dan sifatnya makruh. Tapi yang rajih wallahu taala alam, boleh-boleh saja. Di luar kencing tadi. Kalau memang ada hajat, kalau memang ada keperluan, gimana kalau dia, ya, misalnya dia harus mencukur rambut kemaluannya dan kadang tersentuh dengan tangan kanannya. Dia nggak bisa pegang tangan kiri karena dia harus menggunakan tangan kanan itu, dan kadang menyentuh, nggak masalah. Lanjut. Al-manhiyu anhu at-tasi'a asyar. Larangan yang ke-19, yaitu al-mururu baina yadayil musalli. Lewat di hadapan orang yang sedang sholat
atau lewat di depan orang yang sholat. Perhatikan hukum asalnya, orang ketika sholat sendirian atau sebagai imam dianjurkan untuk membuat sutroh, pembatas. Dan ini sudah sering diingatkan, tapi kadang ada yang jarak, kadang ada yang memang tidak tahu atau gimana. Makanya kalau sholat dia nggak berpikir urusan sutroh, pokoknya sholat, nggak usah dipikir urusan di depan dia. Padahal yang sunnah dia harus buat sutroh, gitu. Dianjurkan membuat sutroh di hadapannya. Di hadapannya ada sesuatu. Dan hukumnya kata para ulama sunnah muakkadah. Jumhur 4 imam madhab, ya, jumhur ulama atau 4 imam madhab menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ini 4 imam madhab. Bukan cuma madhab Malikiyah, bukan cuma madhab Hanabilah saja. 4 imam madhab menyatakan hukumnya sunnah muakkadah membuat sutroh. Lah kira-kira gimana sutroh itu? Kira-kira 1 jengkal atau 1 hasta. Yang dicontohkan di zaman Rasul mislu mukhiratir rakhal, seperti bagian belakang pelana unta. Kan biasa pelana unta ada yang untuk bersandar punggung. Nah, kira-kira diperkirakan oleh para ulama kira-kira 1 hasta atau 1 jengkal. Itu minimal. Bukan cuma sekedar garis, bukan cuma sekedar sajadah. Kalau memang dia bisa membuat di hadapannya sutroh. Karena Nabi SAW mengatakan idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Jika salah seorang dari kalian salat, hendaklah dia salat menghadap ke arah sutroh dan hendaklah dia mendekat. Bukan cuma sutrohnya jauh 5 meter lalu dia berdiri di situ. Ya, bukan buat sutroh. Jauh, kata Nabi wal yadnu minha, hendaklah dia mendekat. Apa tujuannya? Supaya ketika orang itu lewat, orang yang lewat ini tidak melintas di hadapannya langsung. Tapi dia akan melintas di mana? Di depan sutrohnya lagi sana. Ibarat kita di sebelah baratnya lagi, kalau kita di hadapan kita sudah ada pembatas, nanti dia lewatnya nggak mungkin di antara pembatas dan kita, tapi dia akan lewatnya di luar pembatas. Jadi itu untuk menjaga orang yang lewat di depan kita, sehingga salat kita itu akan lebih khusyuk, tidak ada gangguannya. Maka orang yang lewat di luar sutroh, ya, orang yang lewat di luar sutroh tadi, antara orang yang sholat dengan sutroh, dia lewatnya di luar sutrohnya, di jauhnya lagi, maka itu boleh. Tapi kalau sudah ada sutrohnya, dia kok lewatnya di antara orang yang sholat dengan sutroh ini yang nggak boleh. Ya, boleh kalau memang orang ini tidak pakai sutroh dan agak sedikit jauh darinya. Ini orang sholat nggak pakai sutroh. Ya, katakanlah dia di situ gitu ya. Orang mau keluar, ini orangnya nggak pakai sutroh, gimana? Boleh kalau orang lewat ini boleh agak jauh darinya. Karena dia juga salah, tidak ada sutroh. Sedangkan kalau sekarang dekat, apalagi tadi di antara orang yang salat dengan sutrohnya, maka hukumnya tidak boleh. Maka ini masuk ke dalam al-manhiyyu anhu tasi' asar. Larangan yang ke-19, lewat di depan orang yang sedang salat. Hadisnya An Abi Juhaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Juhaim, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, andai kata orang yang lewat di depan orang yang salat itu tahu dosa yang dia tanggung, ya, andai kata orang yang lewat di depan orang yang sholat, dia tahu dosanya, dia tahu dosa yang akan dia tanggung nanti di hari kiamat, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu. Sungguh dia mending berhenti selama 40 apa ini? Tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari atau riwayat Muslim. Kalau disebutkan riwayat yang lain itu arba'ina sanah, 40 kharif atau 40 tahun, itu lebih baik min an yamurra baina yadayhi, daripada dia lewat di depan orang yang sholat tadi.
Perawi hadis ini yaitu Abu Nadar mengatakan la adri aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanah. Aku tidak tahu apakah Nabi mengatakan 40 yang dimaksud 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Yang penting di sini orang ini mending nunggu. Andai kata 40 hari saja, ini kan menunjukkan waktu yang lama. Jadi 40 ini menunjukkan waktu yang lama. Meski harus menunggu waktu yang lama, ya, meskipun dia harus menunggu waktu yang lama, maka tidak mengapa daripada dia lewat di depan orang yang sholat, karena di situ dia telah melakukan dosa. Berarti mending menunggu. Kalau misalnya begini, ini sholat sudah selesai, tapi ada yang ketinggalan, mungkin dia masbuk misalnya, dan kebetulan dekat pintu, posisinya masbuknya dia dekat pintu, yang lain nggak bisa lewat kecuali lewat pintu itu kan gitu. Bagaimana? Nunggu dulu. Nunggunya berapa menit sih? Kan nggak sampai 40 hari dan nggak sampai 40 bulan atau 40 tahun. Andai kata nunggu sampai 40 tahun saja, kalau yang tahu dosanya kata Nabi, dia mending berhenti. Bayangkan kalau seperti itu saja mending nunggu. Mengapa nunggu yang paling berapa menit nggak sabar? Sehingga dia harus nerobos saja begitu. Ini suatu dosa. Mending orang memilih berhenti atau menunggu meskipun 40 tahun ibaratnya, waktu yang lama. Satu lagi yang terakhir, atau yang ke-20 yang merupakan bagian akhir dari kitab ini, yaitu al-manhiyyu anhul 'ishrun al-ghibah. Larangan yang ke-20 yaitu ghibah, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Apa itu menghibah? Nabi SAW ditanya dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sendiri yang bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, tahukah kalian apa itu ghibah? Menggunjing itu apa? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Kita menyebutkan sesuatu yang ada pada saudara kita yang kalau disebut-sebut dia nggak suka. Kalau dipuji sebenarnya suka nggak? Suka sebenarnya. Meskipun orang kadang, saya nggak suka dipuji lah, padahal hatinya senang. Kan mungkin saja ya ada orang yang dipuji-puji terus saya nggak suka dipuji-puji, padahal hatinya juga senang. Nah, yang nggak senang betulan ini kalau disebut kejelekannya nih. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Lalu Nabi ditanya, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu wahai Rasul, jika memang pada saudaraku itu benar-benar, ya, yang aku katakan itu benar-benar ada pada saudaraku? Qala, Nabi mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Jika memang yang kamu katakan itu ada padanya, tapi karena dia enggak suka disebut-sebut, berarti itu namanya kamu menghibah. Dan jika kamu mengada-ada, kamu mengatakan tentang saudaramu ternyata itu tidak benar, berarti kamu telah melakukan kebohongan besar. Ini yang namanya ghibah. Dan lebih parah lagi sifatnya buhtan, yaitu kebohongan. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat Al-Hujurat tentang ancaman bagi ghibah. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggunjing, membicarakan kejelekan sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian itu senang, suka memakan daging saudaranya yang sudah dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Tentu kalian membenci, ya, benci untuk makan bangkai saudaranya sendiri. Yang berarti kalau seperti ini, ya, ada ancaman tentang masalah ghibah ini, maka ghibah termasuk kabairid dzunub, termasuk dosa-dosa besar yang tabiat manusia sebenarnya tidak menyukainya. Kita nggak ingin kita terjerumus kepada
menghina kehormatan orang lain, tapi kadang syaitan mengganggu dan terus membujuk kita, apalagi ketika kita ngobrol berdua, bertiga, atau mungkin lebih dari itu, sehingga pembicaraannya nggak lengkap kalau tidak membicarakan si fulan, si A, si B sampai Z, dibicarakan semuanya. Itulah setan. Itu kalau benar yang dibicarakan. Tapi kalau tidak, ini namanya tadi buhtan. Dan itu kata mu'allif di sini jama'a ghibah wa kadziban. Berarti dia telah mengumpulkan dua hal, mengumpulkan ghibah dan juga kedustaan. Sudah ghibah, iya, dusta lagi. Berarti ini lebih parah lagi dosanya. Apa ancamannya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW mengatakan, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas yahmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Kata Nabi, ketika aku dimi'rajkan sampai melihat penghuni neraka, aku lewat suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari nuhas, dari tembaga. Kuku-kuku di tangannya Allah buatkan kuku itu dari tembaga. Yahmushuna wujuhahum, mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan juga dada-dada mereka. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Qala, malaikat Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka lah orang-orang yang memakan daging manusia. Ya, mereka memakan luhuman nas, daging manusia, wa yaqa'una fi a'radihim, dan terjerumus pada kehormatan-kehormatan mereka. Maksudnya tadi, ya mungkin mendolimi mereka, atau karena sebab salah satunya urusan kehormatan diinjak-injak dengan melakukan ghibah. Ini dosanya, atau ini adalah ancamannya, siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan ghibah. Serta Nabi pernah katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, padahal Aisyah itu cuma menyebutkan keadaan yang sebenarnya tentang istri Nabi yang lain, yaitu Safiyah. Kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Cukup bagimu wahai Rasul dari Safiyah. Safiyah itu orangnya seperti ini. Maksudnya dia pendek. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lama zajathu. Sungguh kamu telah mengatakan satu kalimat yang kalau dicampur dengan air laut, maka kalimatmu ini akan merubah air laut menjadi kotor gara-gara ucapanmu tersebut. Padahal cuma kalimat, dia itu pendek. Tapi kan dia gak suka kalau dikatakan pendek, meskipun dia benar-benar pendek. Berarti kalimat-kalimat tentang si fulan yang kita katakan orangnya begini begitu, sampai ciri fisiknya disebutkan, kejelekannya diungkit, ya, maka tentu lebih berat lagi. Satu kalimat saja hanya sekedar mengatakan dia ini pendek, itu saja kata Rasul kalau dicampur pada air laut akan merubah keadaan air laut yang begitu luas, yang begitu banyak, yang kadang banyak sebagian orang yang sukanya mengkritik. Dia lupa, ya. Dia lupa dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut. Ini dikatakan seperti lalat yang meninggalkan tempat-tempat yang bersih, tapi malah terjerumusnya pada tempat-tempat yang kotor. Itu lalat. Bayangkan gambaran orang yang menghibah itu seperti lalat. Dia tinggalkan tempat-tempat yang bersih, malah menuju tempat-tempat yang kotor. Ini kan menunjukkan betapa hinanya jiwa manusia ini. Tapi ada ghibah yang dibolehkan, ya. Yaitu kalau memang dia merasa terdolimi, ya, dia didolimi, lalu dia ingin menyebutkan kedoliman seseorang karena dia didolimi, dan juga untuk memberitahukan kepada yang lain. Atau kalau dia meminta pertolongan untuk merubah suatu kemungkaran, sehingga dia harus menyebutkan tentang si fulan yang ingin dirubah kemungkarannya, atau mungkin dia ingin meminta fatwa tentang orang yang dia hadapi tersebut. Bagaimana kalau saya harus menghadapi orang yang seperti ini? Yang ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi seperti Hindun ketika menjelaskan tentang keadaan suaminya yang begini-begini.
karena dia ingin meminta fatwa kepada Nabi. Atau tadi tahdzirul muslimin, mengingatkan kaum muslimin yang lain supaya tidak terkena tidak terkena penipuannya misalnya. Karena orang ini misalnya sering menipu dan nggak ingin agar bertambah lagi banyak korban, terangkan. Atau kalau orang ini dia sengaja dengan terang-terangan melakukan atau menyebarluaskan kemaksiatannya, kefasikannya, maka boleh. Serta kalau memang orang itu dikenal dengan julukan yang memang keadaannya seperti itu, dia julukannya sudah seperti itu. Ya, julukannya misalnya orang itu Al-A'mash atau orang itu Al-A'raj, kan pincang, tapi itu menjadi julukan, sudah menjadi julukannya, dikenal seperti itu. Kalau yang sudah dikenal seperti itu, ya, dan semoga orang yang mendapat julukan seperti itu ridho, rela, maka tidak mengapa. Tinggal kalau dia belum dikenal, lalu ternyata malah dikenalkan pada orang lain sehingga jadinya terkenal dan terkenalnya tidak baik, maka ini yang pertama kali yang membuat orang ini terkenal, yang mungkin mendapatkan dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.